Sejarah Nusantara, pada era kerajaan Hindu-Buddha, berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarikh Masehi. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Waisnawa, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Kapur, Bangka, situs Cibuaya, situs Karawang, dan situs Muarakaman, Kutai, pada sekitar abad ke-5 sampai 7 Masehi. Bukti adanya agama Hindu tampak pada prasasti Tukmas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah, di lereng Gunung Merbabu, yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7. Dalam ajaran Buddha, diketahui dianut oleh kelompok masyarakat Nusantara, tepatnya di situs Batu Jaya, situs Bukit Siguntang di Sumatera Selatan, dan situs Batu Pait di Kalimantan Barat pada sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi. Proses penyebaran agama Buddha dilakukan oleh para Dharma Duta yang bertugas untuk menyebarkan Dharma atau ajaran Buddha ke seluruh dunia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, yang belajar di India dan menjadi biksu, kemudian menyebarkan ajarannya di Nusantara. Untuk di daerah Pulau Jawa, agama Buddha datang pada abad ke-5, yang disebarkan oleh Pangeran Hasmir, bernama Gunadarma. Pada abad ke-9, penyebaran agama Buddha dilakukan oleh pendeta-pendeta dari wilayah India, yaitu Gaudidwipa Benggala dan Gujara Desa Gujarat. Bukti tertua adanya pengaruh Buddha India di Indonesia adalah dengan ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan. Antara abad ke-4 hingga abad ke-16, di berbagai wilayah Nusantara berdiri berbagai kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Sejak masuknya agama Hindu dan Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, beralih memeluk agama Hindu dan Buddha. Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar pada abad ke-2 Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di daerah Jember dan Sulawesi Barat. Pengenalan agama Buddha di Nusantara berasal dari laporan seorang pengelana Cina bernama Fasien pada awal abad ke-5 Masehi. Pada abad ke-4, di Jawa Barat, terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Kemudian, dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda, sampai abad ke-16. Selain Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda, masih banyak pula kerajaan lain bercorak Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya, muncul dua kerajaan besar, yakni Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Pada sekitar tahun 670 Masehi, penjelajah Tiongkok yang bernama Ising mengunjungi ibu kota daerah Palembang. Pada puncak kejayaannya, kekuasaan Sriwijaya mencapai daerah Jawa Tengah dan Kamboja. Pada abad ke-14, terdapat satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Majapahit.
Antara tahun 1331 sampai 1364, Patih Majapahit, yang bernama Gajah Mada, berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia, beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Selanjutnya, warisan dari kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Nusantara membentuk berbagai inspirasi hasil karya budaya di Nusantara. Salah satu contohnya ialah karya sastra India yang dibawa ke Indonesia, yakni Wiracarita Ramayana, Mahabharata, dan karya sastra lainnya. Adanya kedua kitab itu juga memacu beberapa pujangga Nusantara untuk menghasilkan karyanya sendiri, seperti Empu Darmaja dari Kerajaan Panjalu yang menyusun kitab Smaradhana, Empu Sedah dan Empu Panuluh dari Kerajaan Kadiri yang menelurkan karya kitab Bharatayuda, Empu Tanakum yang membuat kitab Lubdaka, Empu Kanwa yang memiliki karya kitab Arjuna Wiwaha, Empu Triguna dengan kitab Kresnayananya, Empu Panuluh yang menulis kitab Gatot Kacasraya, Empu Tantular yang membuat kitab-kitab Sotasoma, dan Empu Prapanca yang masyhur dengan magnum opusnya yang berjudul Kitab Negara Kertagama. Dengan demikian, cerita dari karya sastra yang muncul pada masa Hindu-Buddha ini menjadi sumber inspirasi bagi pewayangan Indonesia. Selain karya sastra, sistem politik dan pemerintahan pun diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang pada awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan yang lebih besar dengan pemimpin tunggal berupa seorang raja. Karena pengaruh hal ini, beberapa kerajaan Hindu-Buddha, seperti Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Tarumanegara, dan Kutai, akhirnya dapat muncul di Nusantara. Tidak hanya karya sastra dan sistem politik saja yang berkembang pada masa Hindu-Buddha di Nusantara, banyak pula hasil karya manusia masa lalu yang menandakan sejarah berkembangnya Hindu-Buddha di Nusantara. Beberapa di antaranya ialah adanya alat-alat dan benda sarana ritual, yang salah satunya berbentuk arca, yang memiliki beberapa bentuk yang dapat dikenali dari beberapa tanda khusus, posisi atau sikap tertentu, dan wahana atau binatang yang dianggap menjadi kendaraan seorang dewa. Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-12 Masehi, melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis, seperti Samudera Pasai, Aceh, Jambu Lipo, dan Kepaksian Paksipak di Sumatera, serta Kerajaan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai akhir dari era Hindu-Buddha ini. Tahun 101, penempatan Lembah Bujang, Candi Lembah Bujang, yang menggunakan aksara Sanskrit Pallava, membuktikan hubungan Nusantara dengan India di Sungai Batu. Tahun 300, kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara telah melakukan hubungan dagang dengan India. Hubungan dagang ini mulai intensif pada abad kedua Masehi. Memperdagangkan barang-barang dalam pasaran internasional, misalnya logam mulia, perhiasan, kerajinan, wangi-wangian, obat-obatan. Dari sebelah timur Indonesia, diperdagangkan kayu cendana, kapur barus, cengkeh.
Hubungan dagang ini memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat Indonesia, terutama dengan masuknya ajaran Hindu dan Buddha. Pengaruh lainnya terlihat pada sistem pemerintahan. Di tahun 300 juga, telah dilakukannya hubungan pelayaran niaga yang melintasi Tiongkok, dibuktikan dengan perjalanan dua pendeta Buddha, yaitu Fasien dan Gunawarman. Hubungan dagang ini telah lazim dilakukan, barang-barang yang diperdagangkan, kemenyan, kayu cendana, hasil kerajinan. Tahun 400, Hindu dan Buddha telah berkembang di Indonesia, dilihat dari sejarah kerajaan-kerajaan dan peninggalan-peninggalan pada masa itu, antara lain, prasasti, candi, patung dewa, seni ukir, barang-barang logam. Keberadaan kerajaan Tarumanagara diberitakan oleh orang Cina. Tahun 603, Kerajaan Malayu berdiri di hilir Batanghari. Kerajaan ini merupakan konfederasi dari para pedagang-pedagang yang berasal dari pedalaman Minangkabau. Tahun 683, Malayu runtuh oleh serangan Sriwijaya. Tahun 671, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama I Sing berangkat dari Kantoen ke India. Ia singgah di Sriwijaya untuk belajar tata bahasa Sanskerta. Kemudian, ia singgah di Malayu selama 2 bulan dan baru melanjutkan perjalanannya ke India. Tahun 685, I Sing kembali ke Sriwijaya. Di sini ia tinggal selama 4 tahun untuk menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Tionghoa. Tahun 692, salah satu kerajaan Buddha di Indonesia, yaitu Sriwijaya, tumbuh dan berkembang menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi oleh pedagang Arab, Parsi, dan Tiongkok. Yang diperdagangkan antara lain, tekstil, kapur barus, mutiara, rempah-rempah, emas, perak. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kamboja, dan Jawa. Sriwijaya juga menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut China Selatan. Dengan penguasaan ini, Sriwijaya mengontrol lalu lintas perdagangan antara Tiongkok dan India, sekaligus menciptakan kekayaan bagi kerajaan. Tahun 760, Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan pertama di Jawa Timur, berdiri di dekat daerah Kota Malang sekarang. Sumber sejarahnya didapatkan dari prasasti Dinoyo yang ditemukan di Malang. Raja pertamanya bernama Dewa Simha, yang kemudian digantikan oleh putranya setelah meninggal, bernama Limwa, atau yang lebih dikenal dengan nama Gajayana. Tahun 922, dari sebuah laporan tertulis, diketahui, seorang musafir Tiongkok telah datang ke kerajaan Medang, dan Maharaja Jawa telah menghadiahkan pedang pendek berhulu gading berukur pada Kaisar Tiongkok. Tahun 932, restorasi kekuasaan Kerajaan Sunda. Hal ini muncul melalui prasasti Kebon Kopi II, yang bertanggal 854 Saka, atau 932 Masehi. Tahun 1042, Airlangga, Raja Medang Kahuripan, membelah wilayah kerajaannya menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kadiri. Tahun 1135, Jayabaya dari Kadiri berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala dan menyatukannya kembali menjadi kerajaan Kadiri.
Tahun 1222, Kertajaya, raja terakhir Kadiri, dikalahkan oleh Ken Arok, yang kemudian mendirikan kerajaan Singasari. Tahun 1292, musafir Venesia, Marco Polo, singgah di bagian utara Sumatera, dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok ke Persia, melalui laut. Marco Polo berpendapat bahwa Perlak merupakan sebuah kota Islam. Tahun 1292, Raden Wijaya, atas izin Jayakatwang, membuka hutan tarik menjadi permukiman, yang disebut Majapahit. Nama ini berasal dari pohon maja, yang berbuah pahit di tempat ini. Tahun 1293, Raden Wijaya memanfaatkan tentara Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang di Kadiri, memukul mundur tentara Mongol, lalu ia naik tahta sebagai Raja Majapahit pertama, pada tanggal 12 November. Tahun 1293 sampai 1478, kota Majapahit menjadi pusat kemaharajaan, yang pengaruhnya membentang dari Sumatera ke Papua, kecuali Sunda dan Madura. Kawasan urban yang padat, dihuni oleh populasi yang kosmopolitan, dan menjalankan berbagai macam pekerjaan. Kitab Negara Kertagama menggambarkan keluhuran budaya Majapahit dengan cita rasa yang halus dalam seni, sastra, dan ritual keagamaan. Tahun 1345 sampai 1346, musafir Maroko, Ibnu Battuta, melewati samudra dalam perjalanannya dari Tiongkok. Diketahui juga bahwa samudra merupakan pelabuhan yang sangat penting, tempat kapal-kapal dagang dari India dan Tiongkok. Ibnu Battuta mendapati bahwa penguasa samudra adalah seorang pengikut mazhab Syafi'i, salah satu ajaran dalam Islam. Tahun 1350 sampai 1389, puncak kejayaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada. Majapahit menguasai seluruh kepulauan di Asia Tenggara, bahkan Jazirah Malaya, sesuai dengan Sumpah Palapa, yang menyatakan bahwa Gajah Mada menginginkan Nusantara bersatu. Tahun 1478, Majapahit runtuh akibat serangan Demak. Kota ini berangsur-angsur ditinggalkan penduduknya, tertimbun tanah, dan menjadi hutan jati. Tahun 1570, Pajajaran, ibu kota kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa, dihancurkan oleh Kesultanan Banten